tujuan dari masa kesengsaraan besar. Mari kita coba lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 13. Saudara baca saja sebentar di dalam hati saudara. Kemudian dilanjutkan Wahyu pasal 9 24 27. Kemudian Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 17. Nah, 3 bagian dari Alkitab inilah yang akan kita otak-otik untuk mendapatkan hakikat dan tujuan daripada masa kesengsaraan besar. Nah, membaca zaman. Yang penting itu di dalam hal ini adalah membaca zaman dengan mata iman. Jadi membaca zaman dengan mata iman. Kenapa begitu saudara-saudara? Kenapa kita harus membaca zaman dengan mata iman? Bukan hanya berdasarkan kalkulasi-kalkulasi tertentu, hitungan tanda-tanda di dunia ini yang sepenggal-penggal, kemudian menggunakan ilmu yang disebut cocokologi. Cocokologi. Jadi dicocok-cocokkan dari banyak hal. Itu kemudian diambil sebuah kesimpulan, itu terlalu gegabah. Karena tanda akhir zaman itu tidak bisa dibaca dengan mata jasmani kita. Tidak bisa dipikir dengan pikiran jasmani kita. Oleh sebab itu membaca akhir zaman, atau dalam konteks ini adalah the Great Tribulation, kita harus membaca dengan mata iman. Kenapa perlu sekali membaca dengan mata iman, saudara-saudara? Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Kacau, semuanya chaos. Dalam bahasa Ibrani itu tohu, wobohu, kacau, kosong, gelap gulita, tapi tidak terlihat sesuatu yang tampak secara jelas. Apa yang tampak, tetapi sesungguhnya bukan itu yang dapat ditangkap artinya sungguh-sungguh. Jadi serba sulit gitu untuk membaca itu. Oleh sebab itu diperlukan satu mata yang khusus, yaitu mata iman. Nah, Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti, nanti muncul ini, muncul itu, muncul Mesias palsu, saudara-saudara akan dibuat bingung, saudara-saudara akan dibuat tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi perlu adanya mata khusus, yaitu mata iman. Jadi dipenuhi dengan kekacauan, perang, wabah, krisis moral, kekerasan terhadap orang benar, dan kebingungan rohani. Apakah ini hanya siklus secara biasa, pertanyaannya? Ya? Atau seperti yang Yesus katakan, ini adalah awal dari sakit bersalin. Coba baca itu ya, sekali lagi, Matius pasal 24 ayat 8. Lina ya, coba Lina ya. Mulutnya sudah bagus, gerahamnya sudah sembuh, jadi bisa baca. Berapa Pak? Matius 24 ayat 8. Ya, bukan 4, 24 ya, ayat 8. Ayo, cepat ya. Ya, di mana aku dibangkai, di situ burung nasa berkerumun. Ayat ini adalah ayat sebuah Ayat 4. 24 ayat 8, sorry. Matius 24 ayat 8. Di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Apakah itu aja Pak Jemaat? Itu saja. Iya. Terusnya apa? Ada tulisannya awal.
Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mungkin saya salah itu. Ada istilah awal dari sakit bersalin. Mungkin ayat-ayat sebelumnya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi di dalam Matius pasal 24 for sure Tuhan Yesus itu menyebutkan tentang awal dari sakit bersalin. Yaitu sebuah tanda awal menuju satu masa penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dikenal sebagai The Great Tribulation. Di dalam Alkitab itu, saudara-saudara, yang disebut The Great Tribulation itu menggunakan kata Yunani yang ditulis di dalam pasal 24 ayat 21. Coba Irika baca itu ya. 24-21. Nanti kamu suruh baca malah itu suruh baca sangat. Matius berapa? 24 ayat 21. Jangan-jangan salah lagi. Enggak, tadi betul kok. Tadi Sebab betul, pada ya? masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, itu kesengsaraan besar itu disebut tlepsis megali. Megali itu besar, tlepsis itu kesengsaraan yang maha besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi disebut dengan istilah khusus tlepsis megali, yaitu the Great Tribulation. Jadi berarti penderitaan besar, tekanan-tekanan yang sangat ekstrim. Tetapi di bagian Alkitab lain, di 4 bagian Alkitab lain, itu disebutkan dengan istilah yang berbeda. Yang pertama adalah The Great Tribulation atau Tlepsis Megali itu disebut sebagai waktunya kesusahan bagi Yakub. Yeremia pasal 30 ayat 7. Kemudian oleh kitab Daniel, kalau saya tidak salah ingat, itu Daniel 9 ayat 7, itu disebutkan adanya 7 minggu yang ke-70. Minggu yang ke-70 itu adalah The Great Tribulation. Kemudian bagian yang ketiga itu di dalam Yoel pasal 21, pasal 2 ayat 1 sampai 2, kemudian diikuti Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20, itu disebutkan the day of the Lord, harinya Tuhan. Nah, itu menyatakan the Great Tribulation. Dan terakhir adalah masa pencobaan, Wahyu pasal 3 ayat 10. Nah, kapan itu terjadi? Singkat saja, sudah kita bahas minggu lalu. Kita ini berdiri pada future pre-millennial. Artinya ialah kesengsaraan besar itu adalah periode 7 tahun. Penderitaan global yang akan datang menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Ya, jadi ini mengikuti penggenapan Daniel pasal 9 ayat 27 tadi, minggu yang ke-70 tadi. Kemudian masa puncak penolakan terhadap Tuhan dan penindasan terhadap umatnya. Jadi yang disebut the Great Tribulation itu sorotan yang utama adalah manusia mencapai puncak tertinggi di dalam hal penolakan Tuhan. Tadi saya melihat foto-foto dari artis-artis besar di Amerika Serikat ini, dan mereka banyak sekali ternyata yang ateis. Kemudian banyak juga yang mengikuti aliran yang disebut spiritualitas. Dan ketiga, menempati posisi yang ketiga adalah agnostik. Agnostik artinya adalah aku tidak tahu mau percaya apa. Jadi itu meningkat banyak. Pada masa ini meningkat banyak. Jadi pada masa-masa memasuki The Great Tribulation nanti, itu terkumpul sebagai satu konsentrasi besar penolakan atas Tuhan Yesus itu besar-besaran. Saya memperhatikan di gereja saya itu ada beberapa orang yang sudah terjebak dan masuk ke dalam aliran saksi Yehova. Dan berikutnya masuk
dan terjebak di dalam aliran Mormon. Jadi sudah mulai ini bergerilya di mana-mana, luar biasa besar. Jadi dua hal ini penting ya, kapan itu terjadi, kita berpijak pada futurist pre-millennial, yaitu kesengsaraan besar adalah periode 7 tahun penderitaan global yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, dan merupakan penggenapan Daniel pasal 9:27 dan memasuki satu masa crescendo. Crescendo itu makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin kuat, makin keras penolakan kepada Tuhan dan penindasan terhadap umat Tuhan. Jadi orang Kristen akan menjadi terdesak hebat, kemudian menjadi minoritas. Tetapi yang aneh, ini yang aneh, dan ini di luar akal pikiran manusia. Yang aneh adalah tanda-tanda orang Israel menjadi orang yang mengikuti jalur mesianik itu makin besar, makin bertambah. Ini kontradiktif yang tidak masuk akal. Tapi padahal banyak Israel itu menolak Kristus, tetapi pada menjelang kedatangan Tuhan, memasuki masa kesengsaraan besar, banyak Israel itu secara bergerombol itu mulai membuka diri bagi Mesias Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah itu yang tidak masuk akal, tetapi nyata nanti akan terjadi, karena di dalam nubuatan kitab Roma itu, di dalam masa kesengsaraan besar itu terjadi pertobatan global yang nyaris seluruh bangsa Israel. Nah ini fenomena yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang disebut the bell of eschatology, yaitu the bell atau lonceng eskatologi itu adalah Israel mengalami pertobatan besar-besaran. Nah, kalau sudah the bell of the eschatology itu ringing, berbunyi, nah sudah tidak bisa diragukan lagi, kedatangan Tuhan semakin dekat. Maka kita perlu ikut Andre pergi ke Yerusalem menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi saya nanti juga ikut kepingin ke sono. Terus kita memasuki sekarang ciri-ciri kesengsaraan besar. Yang pertama, catat dengan baik, penderitaan global. Jadi bukan penderitaan yang sporadis. Di sana ada penderitaan penganiayaan, di sana sini, tapi global, sifatnya global. Jadi Matius 24 ayat 7 itu mengatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Banyak ilmu cocokologi itu sekarang ini tandanya apa? Trump melawan Xi Jinping dengan Vladimir Putin. Jadi ya itu ilmu-ilmu seperti itu dicocok-cocokkan. Tapi tidak sporadis, tapi global. Ya, jadi banyak bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Itu dalam Matius 24 ayat 7. Tanda yang kedua, Wahyu 6 menggambarkan 7 meterai dibuka. Ya, nomor 1 kuda putih, damai palsu. Jadi kuda putih seolah-olah membawa damai, tapi namanya adalah pseudo shalom. Pseudo shalom. Pseudo itu bahasa Yunani, shalom itu bahasa Ibrani, digabung jadi satu, jadi pseudo shalom. Artinya adalah damai, membawa damai yang fake, yang palsu. Tapi kelihatannya iya, kelihatannya sungguh-sungguh membawa damai, tapi palsu. Yang kedua, terjadi perang besar dibawa oleh kuda merah.
Yang ketiga, kelaparan dan krisis ekonomi dibawa oleh kuda hitam. Yang keempat adalah kematian dan penyakit dibawa oleh kuda hijau. Kemudian penganiayaan secara hebat yang tidak pernah terjadi terhadap orang-orang kudus. Dan yang keenam adalah guncangan kosmik dan ketakutan global. Nah, yang disebut guncangan kosmik ini, saudara, sesuatu di luar ilmu kosmik dan ilmu kimia. Yang artinya ialah suhu yang ekstrim panas dan suhu yang ekstrim dingin itu bertemu seolah-olah saling mematikan satu yang lain. Begitu ekstrim hot dan ekstrim cold ini bertemu, terjadi ledakan besar sehingga sepertiga bumi itu bisa hangus, bisa menjadi hitam, yang pasti adalah sepertiga bumi itu mati penghuninya. Jadi ekstrim hot dan ekstrim cold itu bertemu, luar biasa. Jadi itu disebut guncangan kosmik, sehingga mengakibatkan ketakutan global di mana-mana. Tempoh hari banyak orang memprediksi suhu yang ekstrim di India, satu kali suhu itu datang 100 orang lebih meninggal. Tiap tahun 100 orang lebih meninggal dalam suhu yang sangat tinggi. Tapi kita belum menemukan suhu yang ekstrim dingin membuat orang mati. Nah, kedua kekuatan ini begitu bertemu, sepertiga dunia ini habis. Tanda yang kedua, penganiayaan terhadap orang percaya, orang Kristen akan dibenci oleh semua bangsa. Matius 24 ayat 9. Jadi bukan hanya Islam yang membenci kekristenan, bahkan politik juga membenci kekristenan. Salah satu inisial yang masih rendah derajatnya adalah hilangnya kekristenan di Gedung Putih pada masa Obama itu. Kemudian hilangnya kekristenan yang sejati di belahan bumi mantan Uni Soviet. Kemudian banyak lagi. Akan banyak orang murtad dan saling mengkhianati. Nanti saudara-saudara yang disebut orang murtad itu adalah mempelai perempuan yang berzina. Artinya adalah anak Tuhan, orang percaya itu mengadopsi ajaran-ajaran lain, mengadopsi ibadah-ibadah lain, dan akhirnya betul-betul mempelai perempuan itu menjadi wanita pezina, yaitu dia berubah menjadi penyembah kepercayaan atau ilah lain. Tapi disebut konsep mempelai ini oleh karena konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu, yang diceritakan di kitab Hosea, melacurkan diri. Apakah bisa dipanggil pulang atau tidak, itu pertanyaan ilahi yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas pada masa itu akan terjadi banyak orang murtad. Sekarang jumlah orang-orang Kristen yang berpindah kepercayaan ini jumlahnya juga sangat besar. Walaupun banyak orang agama lain juga menjadi petobat baru di dalam Kekristenan. Tetapi angka terbesar saat ini banyak orang meninggalkan Kekristenan. Jumlahnya banyak. Ya, yang disebut murtad dan mengkhianati. Nah, saudara tahu itu semuanya. Matius 24 ayat 10. Kemudian
banyak akan mati karena iman mereka. Diikuti juga banyak orang-orang percaya yang disebut devoted Christian itu sampai mati pun mereka tidak meninggalkan Tuhan, sampai tidak diberi kesempatan untuk membeli atau menjual barang-barang mereka atau membeli kebutuhan mereka, mati dalam penderitaan yang bukan main. Mereka tetap mengikut Tuhan. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Coba kita baca Wahyu pasal 9 pasal 6 ayat 9 sampai 11. Hana, ada Alkitab Hana? Saya ya Pak Emil. Tidak ada ya? Ada. Oke, tolong dibaca Wahyu 6, 9 sampai 11. Wahyu 6, 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka mantra yang besar, itu memberikan mantra judgment mereka yang telah dihukum oleh karena Tuhan Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi kita penguasa yang kudus dan benar, kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan cara kami kepada mereka yang diam. Dan kepada mereka masing-masing dan sehelai bermutu, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus berusaha sedikit waktu lagi dan genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan hidup bersama seperti mereka. Maka aku lihat ketika anak domba itu membuka mata yang keenam, sesungguhnya telah terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah sepertinya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila itu terkena angin yang kencang. Jadi begitu ya. Jadi banyak orang mati karena iman mereka. Ada tanda lain sudah ada. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pelepasan penghakiman ilahi. Jadi pada masa the Great Tribulation itu terjadi pelepasan, rilis penghakiman ilahi yang ditujukan kepada orang-orang jahat. Semeterai sangkakala dan cawan murka Tuhan itu dilepaskan dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 16 satu demi satu. Satu siri pencurahan murka ilahi. Coba saudara perhatikan. Kenapa kita tidak perlu takut akan the Great Tribulation? The Great Tribulation itu dari yang dilakukan oleh iblis, antikristus dan kelompoknya itu memang memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk menganiaya kita orang percaya. Bahkan penganiayaan itu begitu rupa dan disaksikan oleh orang banyak, menimbulkan ketakutan dan horor yang bukan lain. Tetapi saudara-saudara, kemampuan manusia untuk menerima kesengsaraan itu ada limitnya. Begitu misalkan tangan kita dibelah gitu ya, sampai mengeluarkan darah dan tulangnya kelihatan. Sebelum terjadi apa-apa terhadap kita sudah tidak bisa bertahan. Kesadaran kita pada saat itu sudah hilang. Jangankan tangan dibelah, kita ada orang tertentu yang diambil darahnya, begitu di sini yang diambil darahnya itu
orang bisa pingsan, betul ya? Betul ya? Jangankan diambil darahnya, ada orang yang melihat darah ditumpahkan langsung pingsan dia. Artinya ialah ambang kemampuan manusia untuk menerima kesengsaraan itu terbatas. Pada saat seseorang sudah mengalami batas, maka kesengsaraannya bagaimana sadis sekalipun itu tidak dirasakan oleh orang itu, tapi dirasakan oleh orang yang melihat. Misalkan seorang dibunuh dengan cara dipukul dengan benda keras. Pada saat itu, karena mengalami kesakitan di batas kemampuan dia menahan, saat itu dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dipukuli sampai dimutilasi sekalipun dia tidak merasakan. Yang merasakan adalah yang melihat, gitu loh. Yang melihat. Nah, itu memang diciptakan oleh setan dan kelompok-kelompoknya untuk menakuti orang-orang benar supaya mereka itu menolak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus secara eksplisit mengatakan mereka bisa membunuh tubuhmu, tetapi sekali-kali mereka tidak berdaya melakukan apa saja terhadap jiwa. Gitu. Oleh sebab itu orang yang menyadari hal ini, tidak ada satu orang pun yang takut mati. Ya. Jadi penghakiman ilahi itu ditujukan kepada orang-orang pengikut dari binatang tersebut, dilepaskan bukan kepada orang percaya. Ini bukan hanya penderitaan alami, saudara-saudara, tetapi penghukuman ilahi yang disengaja untuk mengungkapkan kekudusan keadilan Allah. Sedangkan kita, perhatikan dengan baik, kita sudah mengalami kekudusan, kasih dan keadilan Allah di atas salib Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, tetelestai sudah selesai. Saya takut. Tapi yang di luar Kristus itu betul-betul mengalami pelepasan penghakiman ilahi secara frontal. Tidak ada substitutionary, tidak ada pengganti di situ. Mereka secara one to one, face to face mengalami hal itu. Bisa mengerti sampai di sini? Nah, tujuan ilahi dari masa kesengsaraan besar ialah satu, menghukum dunia yang tidak bertobat. Jadi sekali lagi, menghukum dunia yang tidak bertobat artinya adalah menghukum mereka yang belum mengalami kasih, kekudusan, dan keadilan Allah. Itu tujuannya. Jadi tujuan kesengsaraan besar itu yang akan menghukum dunia yang tidak bertobat. Jadi barang siapa yang hidup di luar Kristus tidak mengalami kasih, kekudusan dan keadilan yang dilakukan pada saat Kristus di atas kayu salib yang disebut the redemption, karya penebusan itu. Nah, di luar itu, saudara, yang dihadapi oleh dunia yang berdosa itu adalah murka. Wahyu pasal 16 ayat 5 sampai 7 itu jelas dikatakan. Kesengsaraan menguji iman yang sejati. Jadi dengan adanya kesengsaraan, kemurnian iman kita itu betul-betul teruji seperti diceritakan di dalam 1 Petrus. Kita seperti emas murni yang dimasukkan ke dalam tungku api. Pada saat emas itu dimasukkan ke dalam tungku api, kemurniannya itu kelihatan. Jadi iman yang sejati itu diuji melalui kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu, Yakobus mengatakan menimbulkan ketekunan. Oke? By
Wahyu pasal 7 ayat 14 mengatakan, mereka datang dari kesusahan besar dan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Jadi artinya ialah kesengsaraan besar itu membuat orang percaya itu mengalami penyucian hidup menuju kepada the completeness of the believer, kesempurnaan orang percaya. Itu apa itu tujuan daripada kesengsaraan besar. Jadi ketujuan daripada kesengsaraan besar itu selain menghakimi dunia yang tidak bertobat, yang kedua adalah memurnikan. Penghakiman harus dimulai dari rumah Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Dan penghakiman dimulai dari rumah Allah itu tetelestai. Selesai di atas kayu salib. Barang siapa yang disebut the redeemed people, kesengsaraan yang bagaimanapun besar tidak akan bisa memisahkan mereka dari imannya kepada Kristus. Kitab Roma mengatakan demikian. Semakin engkau mengalami kesengsaraan, semakin engkau belajar untuk melarikan diri dan mendekatkan diri kepada Kristus. Tetapi orang yang imannya itu belum teruji, dia akan menyangkal, deny and betray the Lord. Seperti dua peristiwa terjadi pada masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Dua orang sama-sama diuji. Yang satu mengkhianati Tuhan, yang kedua menyangkali Tuhan. Yang mengkhianati itu akhirnya sadar, tetapi tidak lari kepada pertobatan, tetapi lari ke tali gantungan. Tetapi yang kedua, yang menyangkal Tuhan itu, menyangkal 3 kali. Tatapan mata Tuhan mengatakan, aku sudah mengatakan sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dia lari dengan menyesal. Dia tidak mau melihat kepada salib lagi. Dia menyembunyikan diri. Tetapi pada akhirnya dia menuju kepada pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Jadi dari sini kita melihat dua iman yang berbeda. Satu iman yang permukaannya saja kelihatannya dia murid Tuhan, tapi sesungguhnya dia bukan orang beriman, yaitu juga sekali. Yang kedua, iman yang diuji seperti Petrus di dalam masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Masa kesengsaraan Tuhan Yesus itu adalah representasi dari the Great Tribulation. Nah, Petrus menyangkal dia. Jadi Wahyu pasal 7:14 itu mereka datang dari kesusahan besar dan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Jadi kesengsaraan bagi orang percaya itu adalah api pemurnian, karena mereka sudah mengalami sanctification by the blood of Christ, penyucian oleh darah Yesus Kristus. Tujuan yang ketiga daripada the Great Tribulation itu adalah menggenapi janji Allah kepada Israel. Ini penting. Tadi Daniel 9, Roma pasal 11 menunjukkan masa penderitaan Israel yang berakhir dengan pertobatan nasional. Kita menunggu ini, the bell of eschatology ini. Pertobatan nasional terjadi di Israel. Begitu Israel secara nasional itu bertobat, nah, kedatangan Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Walaupun banyak orang Kristen, pendeta-pendeta sekarang itu mencaci maki Israel begitu rupa. Sampai ada seorang mengatakan kepada saya, orang yang paling saya hormati,
Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus itu orang Yahudi? Sampai begitu. Jadi saya sampai berdebat 30 menit sama dia. Ya. Yeremia pasal 30 ayat 7, kesengsaraan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan. Jadi pada akhir tribulation kita melihat bahwa Israel akan diselamatkan. Jadi kesengsaraan akan membuka jalan bagi Israel mengenal Mesias melalui Denderoke, melalui Via Dolorosa. Sepanjang Via Dolorosa, jalan keselamatan. Jadi kita menunggu saat Israel bertobat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Saya tak lihat catatan saya. Terus yang keempat, yang terakhir, tujuan daripada The Great Tribulation itu menyiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi Matius pasal 24 ayat 30, anak manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Jadi dia datang pada saat itu bukan sebagai juru selamat yang mencari dan menyelamatkan yang hilang, tetapi dia datang sebagai the King of Kings, sebagai penguasa, the King of Kings, sebagai orang yang memegang otoritas atas langit dan bumi, atas surga dan neraka, atas langit di atas dan bumi di bawah, the King of Kings. Jadi anak manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Dia bukan datang dengan yang disebut kenosis, humiliation, sebagai orang yang simple, sederhana, domba yang hina, tetapi dia datang sebagai orang yang mulia, kemuliaan yang besar. Setelah masa ini dunia tidak lagi dipimpin oleh manusia, tetapi oleh raja di atas segala raja. Mari kita melihat bayang-bayang kesengsaraan dalam sejarah, walaupun belum mencapai skala yang penuh, tetapi gambarannya sudah tertera di dalam sejarah dunia. Yang pertama, tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan, penggenapan awal nubuat Tuhan Yesus. Pertama kali dibuka dengan Yerusalem dihancurkan dan akan ditutup dengan Yerusalem baru. Jadi Israel itu selalu menjadi lonceng. Masa kesengsaraan besar dimulai dengan Yerusalem dihancurkan, rata dengan tanah. Tetapi masa memasuki langit dan bumi baru akan muncul Yerusalem baru. Holocaust yang kedua, Holocaust, penderitaan umat Yahudi, gambaran kesusahan Daud. Itu hanya kecil, tetapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda kepada mereka. Yang ketiga, penganiayaan orang Kristen modern atau penganiayaan Israel baru. Jadi di Korea Utara, Iran, Nigeria, cermin dari kesengsaraan yang akan datang. Cermin saja, tapi bukan sesungguhnya. Jadi makna dan aplikasi bagi kita saat ini, jaga hati dan tetap terjaga. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan rohani. Yang kedua, bersiap untuk bertahan, bukan sekedar lari.
walaupun banyak orang gereja akan diangkat sebelum masa ini mungkin prinsipnya tetap kesengsaraan akan datang dan kita harus melatih keberanian dan ketekunan. Kalau the Great Tribulation itu sebagai api yang memurnikan orang iman, orang percaya, kenapa orang banyak mengatakan gereja tidak mengalami itu? Think about that. Kenapa, Pak? Kalau salah satu tujuan daripada masa kesengsaraan besar itu untuk memurnikan orang percaya, kamu Yudas Iskariot atau kamu Petrus, Simon Petrus? Kenapa orang mengatakan gereja tidak mengalami kesengsaraan? Banyak indikasi di dalam Alkitab. Ketika iblis dilepaskan selama usai 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, banyak orang-orang bertobat, banyak orang-orang kembali kepada Tuhan. Mereka belum diangkat. Mereka belum mengalami rapture. Think about that, okay? Hidup dengan misi Injil, maknanya Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan kemudian tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Ada pemberitaan Injil kerajaan. Jadi ada petobat-petobat baru dan mereka belum mengalami rapture. Kita hidup untuk mempercepat kedatangan Kristus dengan memberitakan Injil. Wahyu 6 ayat 1 mengatakan, anak domba yang membuka meterai bukan iblis, bukan manusia, tapi Kristus, kedaulatan Allah. Jadi betapapun hebatnya penderitaan di dalam masa tribulation itu, kedaulatan Allah yang menjadi sentral dari hidup manusia. Sedangkan orang Kristen itu 100% hidup oleh karena kedaulatan Allah dalam anugerahnya. Jadi kesengsaraan besar akan menjadi masa paling gelap dalam sejarah manusia. Tapi bagi kita orang percaya itu adalah awal kemenangan. Tapi setelah awan gelap itu, Yesus akan datang kembali. Dan kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dalam Kristusnya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Tiffany ada di situ. Ada. Tolong bacakan Tiffany Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15 ya Pak. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang mengurapinya. Dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun terjadi the Great Tribulation, dan yang melihat kedatangan Tuhan itu bukan hanya bangsa-bangsa yang memberontak dan berdosa, tetapi Tuhan mengatakan dengan cara yang sama, engkau melihat aku naik ke surga,
Dan dengan cara yang sama pula engkau melihat aku datang yang kedua kali. Itu Tuhan berbicara pada orang percaya, pada gereja. Jadi gereja itu melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua itu terjadi setelah the Great Tribulation, masa kesengsaraan besar. Jadi mari kita tidak takut, mari kita tetap berjaga, mari kita bersaksi dengan berani, sebab saat tanda-tanda ini mulai tampak, angkatlah kepalamu karena penebusanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Jadi pada saat tanda-tanda ini sudah mulai tampak, pada saat the bell of eschatology is ringing, angkatlah kepalamu karena penebusanmu sudah dekat. Selesai, kita memasuki sesi yang kedua, kebangkitan antikristus dan perang melawan orang kudus. Teksnya ada 3, 2 Tesalonika 2, 1-12, Wahyu 13, 1-18, Daniel pasal 7 ayat 7-21. Baca di rumah ya. Jadi kegelapan mendekat, bukan habis gelap terbitlah terang, itu nanti, tapi kegelapan itu datang. Kesengsaraan besar bukan sekedar masa penderitaan fisik, saudara-saudara. Masa penderitaan fisik itu tidak terlalu mengerikan karena kita punya ambang kemampuan untuk menahan itu. Beyond itu, kita sudah tidak merasakan lagi. Masa penderitaan bukan itu, bencana alam juga bukan itu. Ini adalah panggung di mana tokoh jahat terbesar dalam sejarah manusia akan tampil ke depan. Jadi tokoh terbesar dalam sejarah manusia itu akan tampil ke depan di dalam masa kegelapan yang sudah mendekat, yaitu the Great Tribulation. Siapa itu? Antikristus. Dalam masa ini kuasa kegelapan dilepaskan dan dunia akan dibawa ke dalam penyesatan secara global. Jadi bukan secara sporadis sedikit demi sedikit 1, 2, 3 orang atau tokoh-tokoh besar 1, 2, 3 orang, tapi secara global hampir serentak, saudara. Terjadi penyembahan yang bukan main seperti gambaran penyembahan di bawah Gunung Sinai terhadap anak lembu emas secara global. Karena Israel pada waktu itu sebagai bangsa, perwakilan bangsa secara global. Jadi penyembahan palsu digalakkan di seluruh penjuru universe, alam semesta ini, dan penganiayaan tanpa ampun terhadap umat Allah. Wow, nah ini ya. Jadi siapa antikristus menurut Alkitab itu? Jadi Alkitab memberikan identifikasi, kira-kira ada 4 identifikasi. Saudara perhatikan dengan baik untuk bisa mengetahui siapa antikristus itu. Yang pertama, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Manusia durhaka. Man of lawlessness. The man of lawlessness. Manusia durhaka artinya ialah manusia yang tidak ada satu hukum apapun yang bisa mengatur dia, termasuk hukum ilahi. Oleh sebab itu disebut the man of lawlessness. Manusia tanpa hukum, aku bebas. Jadi menentang Allah dan meninggikan diri sebagai Allah. Dia itu antikristus. Yang kedua, identifikasi yang kedua, pribadinya sama, tapi diidentifikasikan yang kedua, yaitu binatang yang keluar dari laut. Wahyu 13 ayat 1-10. Kenapa disebut binatang yang keluar dari laut? Ingat saudara-saudara, yang disebut air
yang besar, yang banyak, itu adalah lambang ekonomi. Jadi yang disebut binatang yang keluar dari laut itu memang laut secara fisik oke saja, tapi binatang ini keluar dari kelimpangan ekonomi yang bukan main. Jadi kemewahan, hedonisme, the crazy desire, pesta pora, kedagingan, pokoknya kemewahan, glamour, legacy dunia, kemuliaan dunia ada pada dirinya. Dia muncul di permukaan itu. Itu secara spiritualitas. Secara fisik dia itu digambarkan keluar dari laut. Jadi muncul dari kekuasaan bangsa-bangsa. Nanti kekuasaan bangsa-bangsa itu bukan dipegang oleh kekuatan militer, tetapi dipegang oleh kekuatan ekonomi. Karena ekonomi bisa membeli kekuasaan militer. Ekonomi bisa membeli kekuasaan intelijensia dan teknologi. Itu ekonomi. Jadi seperti di dalam Wahyu itu digambar ada perempuan duduk di atas tahta, kemudian di sekelilingnya itu dipenuhi dengan air, dan air itu adalah lambang daripada kekayaan ekonomi yang bukan main. Sedangkan pelacur besar itu yang disebut pelacur perempuan Cina itu asalnya dia itu adalah Kristen, tetapi dia itu kong kali kong dengan dunia. Jadi kekristenan yang menyembah kepada Mammon, kekristenan yang mengagungkan ekonomi, kekristenan yang mengagungkan hedonisme, itu disebut pelacur besar. Jadi sebetulnya bukan Tuhan yang disembah, tetapi pelacur besar itu menyembah Mammon, kekayaan ekonomi. Jadi kekuatan ekonomi itu di sisi lain dikuasai oleh satu tokoh yang bernama Antikristus. Dulu saya minta maaf ya, sebelumnya saya minta maaf. Banyak orang menafsirkan, dari tokoh-tokoh gereja menafsirkan bahwa perempuan pelacur besar, perempuan Cina besar yang duduk di atas tahta yang dikelilingi oleh air itu adalah sesungguhnya dia itu kekristenan, tetapi kekristenan yang melacurkan diri, sehingga dia Alkitabnya aja ditambah. Terus yang disembah bukan hanya Tuhan, tetapi juga santo-santo, santa-santa, orang-orang kudus. Terus kekristenan ini juga kaya raya, gedungnya tinggi-tinggi, kekuasaannya besar, uangnya banyak. Jadi dulu bapak-bapak gereja itu mengidentifikasi itu adalah Roma Katolik. Tapi bukan saya loh ya. itu bapak gereja. Nah, jadi itu binatang yang keluar dari laut. Yang ketiga, identifikasi yang ketiga, Antikristus itu adalah tanduk kecil. Daniel pasal 7 ayat 8. Muncul di antara kerajaan-kerajaan dan penuh kesombongan. Sudah tanduk kecil, tapi kesombongannya bukan main. Sudah. Identifikasi yang keempat adalah raja yang bertindak sekehendaknya. Daniel 11 ayat 36. Tidak menghormati ilah, ilah manapun. Tidak menghormati adanya Allah atau tidak penting bagi dia. Jadi menyombongkan diri. Dan yang terakhir disebut secara eksplisit oleh kitab 1 Yohanes pasal 2:18 adalah Antikristus, menyangkal Bapa dan Anak dan membawa pengikut Tuhan menuju kepada kesesatan, selalu memberikan antitesis daripada Kristus. 2 menit. Kalau disebut kurang 2 menit. Nah. Oke. Jadi selalu antitesis daripada Kristus.
itu gerakan daripada antikristus, seolah-olah berasal dari Kristus, tapi sebetulnya bukan. Seperti saksi Yehova, Kristusnya ya percaya pada Kristus, tapi Kristusnya lain. Mormon percaya pada Kristus, percaya, tapi Kristusnya lain. Christian Science percaya pada Kristus, ya percaya, tapi Kristusnya lain. Jadi nanti yang seperti ini muncul banyak, makin banyak. Tapi semuanya antitesis terhadap diri Kristus Yesus. Jadi punya karisma secara hebat antikristus. Kenapa hebat? Karena punya karisma global, menggabungkan kekuasaan politik, militer, dan agama melalui satu kekuatan besar yang disebut ekonomi. Jadi kekristenan itu dibawa kepada kekristenan hedonis. Banyak orang akan menyembah Mammon, banyak orang akan menagih kemuliaan, kesuksesan, harta benda, kekayaan, dan sebagainya. Mereka akan menagih doa-doa Yabes. Mereka akan menagih orang yang percaya Kristus hidupnya diberkati secara duniawi, bukan mandiri. Semuanya itu menggiring orang kepada karisma, dengan karisma dia sebagai global, dengan kekuatan ekonomi. Yang kedua, kesombongan rohani, mengaku sebagai ilah dan menuntut penyembahan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Dia menuntut dirinya untuk disembah. Wujudnya apa? Bukan harus sebuah pribadi, tetapi sebuah sistem, sebuah kekuatan yang mewakili dia. Seperti kekuatan ekonomi di dalam gereja. Itu banyak disembah oleh orang Kristen. Banyak dicari oleh orang Kristen. Banyak dipuja oleh orang Kristen. Itu adalah satu sistem yang diciptakan oleh antikristus itu. Jadi bukan hanya sekedar kehadiran sebuah pribadi, tetapi kehadiran sebuah sistem di dalamnya sudah lebih daripada cukup. Yang ketiga, mendapat kuasa dari iblis. Naga itu memberikan kepadanya tahta dan kuasa besar. Wahyu 13 ayat 2. Apa Andre? Itu sudah lebih dari dua poin lagi. Terus dia itu penyembuhan luka maut, meniru kebangkitan Kristus sehingga dunia terpesona. Wahyu 13 ayat 3. Jadi dia itu bisa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Jadi orang terpesona, orang yang gila mujizat, bukan gila ingin mengenal Kristus, tapi gila mujizat, mabuk mujizat. Banyak orang Kristen mabuk mujizat, mabuk berkat, mabuk karunia. Banyak yang mabuk begitu. Sehingga itu dipakai oleh iblis untuk memberikan mujizat-mujizat yang besar. Terus menyebabkan penyesatan secara universal. Nanti dunia menyembah binatang itu. Wahyu pasal 13 ayat 8. Oke, Andre. Oh ya, ada yang mau tanya? Itu yang tadi 7 tahun itu minggu-minggu lalu belum pernah dibilang. Berarti tribulasinya 7 tahun, Pak ya? Nanti kita bahas itu. Kenapa? Nanti kita bahas dalam sesi yang ketiga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Priscilla boleh tutup doa. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh dibekali kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pastor Emil dalam kekuatan, kesehatan, hikmat. Begitu pula dengan ibu, Tuhan juga memberkati. Anak juga Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang ada di sini, Andre, Erika, Lina, Hana, dan juga Yosef, Cik Foni, Ana, dan ada satu saudari kami berdoa Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh istirahat dengan baik sampai besok pagi, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Engkau juga menjamah mereka, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bible Study
Dan inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus kau sempurnakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke.